potensi zakat kita yang luar biasa besar. Tetapi masalahnya kita ini masih terfokus pada zakat profesi, belum sampai kepada zakat-zakat pertanian, zakat-zakat perkebunan. Kenapa bisa itu Pak Ramli? Ya. Nah, ini menarik ini. Menarik ini Bang Ipul ini, bahwa ada yang diaudit ini, yang di apa namanya, diperiksa dalam hal pengumpulan zakat. Yang pertama adalah sistem pengumpulan. Sistem pengumpulan kita audit itu apakah sudah cocok dengan aturan dan regulasi yang ada. Kemudian yang support 8 atau 12,5% bagi yang amil atau pengumpul. Kemudian yang kedua adalah pendistribusian. Bagaimana pendistribusian itu? Apakah sudah tepat di 5 sasaran tadi ini? Yang 5 tadi ini kan. Iya, pendidikan. Sampai ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga adalah jadi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Nah, apakah didistribusikan sesuai dengan pendayagunaannya? Jangan sampai melenceng dari tadi itu. Seperti yang bilang Pak Ipul, tidak boleh ke bidang politik. Wah, tidak masuk kategori Bang Cempreng. Kalau diberikan kostum. Betul, bahaya juga ini Bang Cempreng ini, sentilan-sentilannya ini. Enggak, karena banyak orang yang menganggap begitu. Harus jelas. Termasuk dana haji dipakai. Jangan salah. Tidak, kita punya koridor tersendiri untuk pengelolaan itu. Bahkan kemarin waktu hari jadi Basnas yang ke-21 itu disampaikan Pak Ketua Basnas RI mengatakan bahwa 3 program aman untuk pengelolaan Basnas. Yang pertama aman syar'i, yang kedua adalah aman regulasi, dan yang ketiga aman NKRI. Tahu 3A. Berarti Basnas bisa menjadi penguatan moderasi. Betul. Sesuai dengan harapan Kementerian Agama program. Tapi ada yang saya dengar ini deh. Apa ini Bang Cempreng? Banyak. Kemarin yang bilang Pak Kabid Zakat dan Wakaf, Pak Haji Kaswat, bahwa ini potensi zakat kita yang luar biasa besar. Tetapi masalahnya kita ini masih terfokus pada zakat profesi, belum sampai kepada zakat-zakat pertanian, zakat-zakat perkebunan. Kenapa bisa itu Pak Ramli? Ya, jadi inilah sebuah PR pensawa dalam hal ini Kementerian Agama, bagaimana memaksimalkan, bahasa saya biasa katakan, menyisir potensi-potensi zakat melalui musaki-musaki, mulai dari tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena sebenarnya potensi-potensi zakat mal ini sebenarnya ada di kampung-kampung, cuma ini belum tergarap. Makanya ini kemarin setelah dibentuk ini penyuluh Satgas Zakat. Ada tuh. Suruh bagi perkenalkan bahwa setiap kecamatan itu ada Satgas Zakat dari penyuluh. Satgas Zakat. Jadi bukan saja Zakat COVID-19. Ada juga Satgas Zakat. Tentang tadi. Tugasnya ini adalah pertama mendata, dan ini dibuatkan surah MOU antara Kementerian Agama dengan Basnas, bahwa dengan terbentuknya penyuluh Satgas Zakat itu adalah dari Kementerian Agama mengusul penyuluh yang punya kinerja yang baik untuk kemudian kinerjanya ditanggung oleh Basnas. Jadi kita hanya menyusul dengan tujuan dalam MOU itu adalah pertama untuk penyuluh Satgas Zakat ini adalah melakukan pendataan dengan menyisir potensi-potensi musaki yang ada di desa. Nah, ini yang belum maksimal, Kemudian yang kedua adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana supaya zakat ini bukan saja pemikirannya orang untuk zakat fitrah. Yang setiap Ramadan itu sibuk sekali setahun. Padahal zakat mal ini ya luar biasa ini kalau bisa digarap dengan baik. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memeta-metakan ini data ini. Kami sudah ada pertemuan karena di Basnas itu antara penyuluh Satgas Zakat dengan Basnas, kami dari Kementerian Agama Pensawa ada pertemuan rutin.
dalam pertemuan itu ada dua kategori. Pertemuan untuk pelaporan kinerja, kemudian yang kedua adalah pertemuan untuk kajian kitab terkait dengan fikih zakat. Ini untuk bekal bagi penyuluh-penyuluh Satgas Zakat. Oh, dibekali tuh. Ada pembekalan. Jangan sampai ada bertanya baru tidak tahu bagaimana penghitungannya, bagaimana posisi zakat itu betul. sebenarnya dalam agama. Seperti Ya. itu. Bahwa Iya. memang zakat Harus ini tidak siap. sembarang orang menyampaikan. Betul. Misalnya zakat fitrah itu berapa? Ada yang namanya zakat itu beda impak dengan sedekah. Ini perlu juga ini diinformasikan. Wah. Ya, kalau zakat itu ada nisab dan haul. Nisab itu kan jumlahnya, volumenya. Contohnya misalnya, kalau emas berapa nisabnya, berapa tahun, 1 tahun, kan tidak sembarang. Ini harus ditahu ini, tidak boleh kita hanya menyampaikan bahwa keluarkan zakat emasmu. Tapi berapa jumlahnya baru bisa kena zakatnya. Tunggu dulu, ada yang mau lewat dulu. Oh iya, bagus juga Ada ini. yang mau lewat. Kompleks memang ini pelayanan hari ini Bang Cempreng, situasi yang nyaman dan kenyamanan. Tidak ada pelanggan, jadi ya, nanti dilanggar. Iya. Tadi itu para Iya. Sampai di mana tadi pembahasan? tentang tadi ukuran-ukuran. Nisab dan haulnya bagaimana? Ya, betul. Jadi zakat itu berbeda dengan infak dan sedekah. Zakat itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban umat Islam yang harus dilakukan yang punya harta yang sudah memiliki nisab dan haul. Nisab itu adalah jumlah, kemudian haul itu waktunya. Contoh misalnya zakat pertanian. Nah, di zakat pertanian ini ada dua. Ada yang sawah irigasi dan ada sawah tada hujan. Istilahnya orang di kampung galung langi. Oh, Galung langi, sawah tada hujan. Tada hujan. Ya, berapa kalau irigasi itu kan 5%. Kemudian untuk tada hujan itu kan 10%. Saya kira saya sama di Kak. Beda lah. Beda tada hujannya. Kemudian beda. kemudian ada lagi yang menarik ini, Pak. Tentang nisab ada maksudnya pengambilan zakat dari hasil pertanian seperti porang. Wah, ya, dan yang sekarang itu kan walet. Ya, itu mungkin masih pembahasan ya. Artinya ini masih dalam pengkajian yang lebih dalam. betul. Jadi porang atau tire bahasanya termasuk walet yang sementara ini kita lagi pembahasan betul apa yang diberikan dengan hasma. Nah, itu masih pembahasan apakah dia masuk dalam pertanian ataukah perkebunan. Ya, itu akan dikaji sama dengan kelapa sawit. Sawit itu kan tidak ada musimnya. Nah, sementara padi kan ada 2 kali setahun kan, dan itu dikeluarkan setiap musim. Kelapa sawit ini kan sama coklat, ya tidak ada nunya. Jadi itu akan menjadi kajian juga untuk ke depan. Dan ini sudah pernah dibahas. Namun kita tetap mengkaji kembali bagaimana nisab dan haulnya itu tentang sejenis seperti itu. Ya, yang jelas kalau pertanian misalnya kalau dia sudah 653 kg kering giling itu sudah bisa kena zakat. Berapa zakatnya? Itu 5%. Kalau misalnya ada 653 kg itu berapa 1 kilo harganya itu? 4.000 mungkin. Itulah 653 dikali 4.000. Dari jumlah total itu dikali 5%. Itulah zakatnya dengan bagi pun. Jadi ada istilahnya itu kalau zakat itu bagus kali-kalinya. Iya. Bagus juga bagi-baginya. Iya betul. Iya. Masyarakat umat. Bahkan Al-Quran sudah menyindir bahwa siapa orang yang menyimpang hartanya untuk kepentingan liampusikum, untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa pernah mengeluarkan zakatnya, hati-hati karena siksaannya ada 3. Oh iya, bahaya. Ini sangat mengerikan ini Bang Ipul. Kalau bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya dan sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Pertama adalah di dalam Al-Quran itu dikatakan disetrika ubung-ubungnya. Bayangkan itu kalau disetrika ubung-ubung. Kita saja pegang itu bukan saja ini dengan ubung, luar biasa panasnya. Kemudian lambungnya, kemudian punggungnya di belakang. Ada
Iya. Pertanyaanku ini Pak Ramli, kenapa ini yang tinggi? Ini menarik betul. Betul. Ada ya, Apa? pasti ada maknanya ini kenapa. Yang kami dapatkan bahwa yang pertama itu adalah ubung-ubungnya disetrika karena biasanya orang kalau datang minta sumbangan itu bukan ya makucu itu istilahnya kan ubung-ubungnya di sini tuh. Nah, itu disetrika Iya, itu. iya, Nah, iya, ini iya, tidak iya. tidak sedia ikhlas Iya, tidak bersedekah ikhlas. ini. Iya, iya. Ubung-ubungnya. Kemudian jantungnya apa namanya? Lambungnya kan di sini turunnya makanan di sini. Ini setrika. iya. Kemudian ini punggungnya kan biasa orang na belakangi kalau ada minta sumbangan na belakangi begini. Nah, itu ada makna filosofinya Bang Cempreng. Dan adalah satu lagi yang Jadi kalau minta kesel. jangan ada setrika. Woi lentong itu Bang Cempreng. Lentong juga itu bentuk dosanya 40 hari itu kita tidak lentong. Kita juga Iya, Bang iya, Cempreng iya. ada. Nah, ada ini yang menarik juga bahwa kemarin Bulukumba itu mendapat Ya, Basnat dapat Award 2022 dia mendapat penghargaan Betul.